wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudianto, petani orang pemula dari Deli Serdang. Awal mula dari ide untuk nanam porang ini kita dapat dari media, terus kita cari informasi dari media itu untuk cari bibit. Bibit kita dapat dari Madiun. Tahun 2019 saya coba sedikit, terus kita kembangkan di 2020. Sekarang masuk musim kedua untuk umbi. Saya sudah tanam lagi. Sekarang umur 1 bulan. Cuman permasalahannya di Jawa dan di Sumatera ini kan musim hujannya berbeda. Jadi kita lebih cepat untuk nanamnya. Jadi permasalahan di sini untuk bibit kita untuk pengembangan kesulitan karena terlalu mahal untuk petani-petani di tempat kita. Kelompok tani itu agak kesulitan untuk dapatkan bibit. Jadi saat ini saya masih mengembangkan untuk bibit untuk kita bagi ke petani, ke teman-teman petani di sini. Untuk sekarang ini luas tanam yang saya tanam sekitar 1,5 hektar. Dari awal tanam itu 1,5 hektar, sekarang sudah bisa kita tanam 1,5 hektar. Kendala Pak, Bapak-bapak, banyak juga sih kita. Kendalanya di hama dan curah hujan di sini nggak tentu. Itu banyak juga yang gagal juga. Hama yang paling utama di sini jamur. Itu saja sih untuk saat ini. Kalau untuk modal untuk saat ini kisaran hampir 200 juta per hektar. Itu dulu Pak untuk saat ini. Mungkin saya lihat ada kepala bidang dari Dinas Pertanian Sumatera Utara. Kalau boleh ya, bisa Pak. menambahkan Pak, silakan Siap, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik, Pak Rudianto merupakan salah satu petani porang dari Sumatera Utara. Sudah mulai menanam pada tahun 2019. Dan di Sumatera Utara Pak, itu pertanaman porang yang ada, pendataan kami sampai dengan saat ini kurang lebih ada 600 hektar Pak, Sumatera Utara. Dia ada kurang lebih 14 kabupaten kota Sumatera Utara. Alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai harapan Pak Dirjen tadi, di tahun 2021 kita sudah ada 10.000 di Indonesia. Itu mungkin tidak bisa Pak, karena Sumatera Utara sampai dengan saat ini sudah hampir 1.000 hektar Pak, sudah hampir 1.000 hektar pengalaman. Kemudian juga minat petani untuk tanam porang di Sumatera Utara sangat tinggi. Baru ini juga Pak, sekarang ini di Sumatera Utara sudah ada kurang lebih 4 Pak, 4 paling tidak ada pedagang pengumpul porang. Tetapi mereka juga itu mendapatkan bahan-bahannya untuk diolah dari Kabupaten Sumatera Utara. Dan ada sebagian juga menjual ke pedagang pengumpul yang ada di Sumatera Utara. Itu ada di Deli Serdang, Kabupaten Merawa, kemudian juga di PJ, di Padang Sidempuan, dan di Labura. Sementara itu Pak, kemudian juga kemarin juga kita ada arahan Pak Gubernur kepada Kadin dengan PT Perkebunan Sumatera Utara agar melakukan pengembangan porang di Sumatera Utara untuk luasan yang lebih luas lagi dengan melibatkan Kadin dan PT Perkebunan Sumatera Utara dengan Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan ini bisa terwujud untuk pengembangan porang lebih luas lagi Pak. Terima kasih. Baik Pak, saya mau tanya, benihnya gampang nggak atau susah dapatkannya? Sementara ini Pak berbuat, terutama dari Madiun dan juga dari Nusa Tenggara Timur. Namun lokal juga sudah mulai ada, seperti Pak Rudi itu tanaman yang dia tanam tahun 2019
itu sudah ada katanya dan itu tanam kembali Pak di lokasi sebelahnya, sehingga baru untuk kebutuhan sendiri. Tetapi untuk kebutuhan benih secara masih banyak itu masih dari Jawa Pak dan juga dari Nusa Tenggara Timur. Baik, demikian Pak. Baik, terima kasih Pak. Salam buat kawan-kawan di Sumatera Utara Pak. Terima kasih Pak. Bapak dan Ibu sekalian, kita ke Madiun. Tadi kita dengar Sumatera Utara dapat benihnya dari Madiun. Silakan Pak Dikir, ada 10-15 menit. Silakan Pak Dikir. Pak Ya, Dikir, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam porang untuk Indonesia. Jadi di sini saya petani porang ini sudah 15 tahun. Namun yang di Madiun ini sebenarnya 1986 sudah budidaya, Pak. Jadi Bapak Rudianto tadi yang dari Serdang, bibitnya dari Madiun ini, Madiunnya mana saya juga tidak paham ya. Mohon maaf. Ya. Ini untuk bibit yang di Madiun Pak, mohon maaf. Ini kadang-kadang yang bibit dari daerah lain itu masuk ke Madiun. Setelah Madiun pokoknya dikirim saja. Ini yang menjadi bermasalah. Sebetulnya porang ini kalau ditanam itu 99% itu akan tumbuh. Contohnya kata. Tapi kata itu ada kriteria bagaimana yang harus tumbuh 99% itu bagaimana, ada kriterianya. Jadi tidak apa yang disampaikan tadi Pak Rudianto mungkin kurang tumbuh dan sebagainya. Ini mungkin beliau semangatnya ada ya, tapi ilmunya maaf belum ada. Ini mari kita untuk pagi hari ini kita bertukar pengalaman Indonesia porang ini. Jadi yang di Madiun ini Pak, ini porang 1986 sudah dikatakan 1986 dibudidayakan. Nah, 3 tahun ini sudah booming dan sebagainya. Sebenarnya di Madiun itu onjoy-onjoy saja untuk tanam porang. Tapi kadang-kadang orang menanam porang itu hanya semangatnya saja, tapi ilmunya belum tahu. Nah, ini yang menjadi masalah di sini. Dan saya sarankan, ini yang untuk menanam porang, kalau untuk pemula itu sebaiknya dari kata saja, jangan dari umbi. Karena umbi ini perlakuannya juga lain. Kalau umbi suatu misal beratnya 3 on atau 4 on itu ditanam itu akan muncul bunga. Bagaimana setelah muncul bunga? Ini biasanya di petani di Madiun ini dipotong sebelum dia maksimal tumbuhnya, kita potong akhirnya tumbuh tunas atau batang aslinya dia seperti itu. Nah ini saya menyayangkan kepada pemula-pemula petani Indonesia ini kadang-kadang tidak tahu. Pokoknya nanam umbi dan sebagainya, bagaimana kriteria umbi yang harus kita tanam, kata bagaimana dan sebagainya, ini harus tahu. Ciri-ciri kata yang bisa tumbuh, ya, ini adalah pemanennya dorman. Jadi dorman betul-betul dorman, jangan dipaksakan. Orang baru 8% sudah dipaksakan diambil katanya. Ini insya Allah dia akan tumbuh. Jadi mohon maaf, ya. Ini yang kata yang bisa tumbuh dengan baik ini adalah timbul seperti bintik-bintik itu. Istilahnya akan di situ dia akan tumbuh, tapi kata yang dipaksakan ya belum waktunya dorman itu dia halus ya, halus dia insya Allah dia akan tumbuh ya. Apalagi sekarang ada tren lagi orang baru umur 70% ya dipotong pohonnya dibiarkan akan muncullah kata di situ, katanya besar-besar bagus-bagus ya, itu insya Allah tidak akan tumbuh ya, tidak akan tumbuh ya. Ini mohon maaf kepada petani pemula seluruh Indonesia, jangan mudah percaya yang dari Madiun. Madiun itu luas Pak. Jadi kadang-kadang onlinean, jaminan keamanannya tidak ada. Nah, ini juga bermasalah. Ya. Jadi saya sarankan nanti Bapak bisa menghubungi lembaga yang disahkan di Kabupaten Madiun yang namanya Peperindo ini. Peperindo ini sertifikatnya benih sudah ada, jaminan tumbuhnya bisa 99%, ya 99%. Saya ulangi lagi. Dan mungkin ada pendampingan kalau memang belinya ada 1 kuintal, ada pendampingan, dalam arti pendampingan untuk bagaimana tanahnya, bagaimana perawatannya atau maintenance dan sebagainya, ini kita dampingi. Contohnya teman-teman yang di Sumatera ini banyak yang mengeluh, bukan Sumatera saja, Jawa Barat banyak yang mengadu, Pak saya beli dari Madiun tapi kenyataan Madiun mana kan gitu ya, Madiun mana? Ini orang-orang Madiun ini sebagian sudah pinter-pinter yang tidak bertanggung jawab. Ini seyogyanya Bapak lewat lembaga yang ada saja, misalnya petani porang dari seluruh Indonesia ini. Jadi jaminan tumbuh itu ada. Saya kira itu yang penting. Dan selanjutnya ini saya juga
ikut mendampingi teman-teman di Bangka Belitung juga ada. Saya kirim di sana ada sekitar 3 kuintal. Ini saya pantau terus, akhirnya hasilnya bagus. Bangka Belitung, Pak, Sumatera. Jadi walaupun curah hujannya tidak sama dengan di Pulau Jawa, tapi namun bisa. Jadi porang ini seyogianya kalau di Pulau Jawa, Madura, NTT, NTB, ini musimnya hampir sama, menanamnya sebaiknya bulan 10. Ya. Bulan 10 itu baru kita tanam. Jangan sekarang pun kita tanam tidak apa-apa. Januari kita tanam pun juga tidak masalah. Tapi kualitas daripada pertumbuhan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau petani-petani yang di Madiun ini kurang lebih ada 6.000 hektar yang sudah 6.000 hektar. Namun cara pola tanamnya seperti itu. Jadi tidak sama dengan yang di daerah lain. Jadi bulan 10 kita tanam, nanti menjelang musim hujan bulan 11 itu tumbuh dengan baik. Kualitasnya akan baik. Ditanam pun bulan Juni, Juli, Agustus ini baik, tapi kurang begitu baik. Saya kira itu yang penting. Selanjutnya saya menghimbau kepada petani porang seluruh Indonesia bahwa tangan bukan belajar dari akademisi, ya, belajarnya dari lapangan. Jadi porang ini contohnya dari Pak Rudianto ada penyakit jamur. Ini jamur ini biasanya ditimbulkan oleh banyaknya zat-zat kimia, mungkin dari pupuk, dari herbisida dan sebagainya. Sebaiknya dikurangi aja. Ini di Madiun juga akan dikembangkan sistem pola tanam dengan semua pakai pupuk organik dan sistem biopori, Pak. Jadi biopori ini tujuannya apa? Biopori ini tujuannya pertama adalah untuk lahan itu kita lubang kedalaman sekitar 60 cm, lubangnya 40 cm. Ini tujuannya apa? Untuk menjaga kelembapan tanah. Yang pertama itu. Yang kedua untuk menjaga terjadinya banjir. Jadi petani porang seluruh Indonesia ini kalau mau membuat biopori, insya Allah banjir sudah agak berkurang. Karena porang ini biasanya rumputnya bersih, rata-rata petani seperti karena apa? Bibitnya mohon dan sebagainya, dibersihkan rumputnya akan menjadi banjir. Ini di Madiun sekarang saya kembangkan di daerah Bojonegoro juga tanam pakai pola tanam biopori, Pak. Jadi tanah itu kita lubangi, jaraknya 6 meter kita lubangi. Tujuannya apa? Sekam-sekam itu kita masukkan segitu menjadi pupuk organik dan untuk menghindari banjir. Ini yang perlu digarisbawahi oleh petani-petani porang yang lain. Apakah pupuk kimia tidak penting? Tetap penting, Pak. Untuk penting, tapi kita kurangi saja. Kita kurangi saja. Pak Dikir, Pak Dikir masih ada 5 menit lagi. Tolong Pak Dikir fokus di benihnya, Pak. Apa yang gitu Pak ini di benak Pak Dikir kaitan dengan benih porang itu ya. Biar yang lain nanti bagian yang lain aja, Pak. Oh iya. Ya, terima kasih. Jadi untuk benih, Pak, benih ini seyogianya Bapak di luar Madiun. Sebetulnya porang itu bisa tumbuh di mana-mana tuh bisa, untuk benih itu bisa. Namun istilahnya pelaku masyarakatnya yang kurang benar. Misalnya porang itu yang sampaikan tadi, ngambil bibit itu dorman ya. Waktu porang sudah repas, sudah mati itu baru kita ambil bibitnya. Jangan kita paksakan. Itu tidak akan tumbuh. Walaupun di NTT, NTB, di Sulawesi, Ambon dan sebagainya itu porang sama bisa tumbuh. Saya yakin bisa tumbuh. Hanya pola panen kata ini yang menjadi tidak tumbuh. Jadi saya kira itu ciri-ciri daripada untuk bibit yang di Madiun ini adalah katanya itu berbintik-bintik ya, bintik-bintik ada pori-porinya itu ya, kayak komedo itu insya Allah akan tumbuh ya, kelihatannya jelek tapi itu 100% tumbuh. Tapi yang saya sampaikan tadi yang halus seperti sawo, seperti telur itu insya Allah tidak akan tumbuh karena itu dipaksa dengan pohonnya dipotong, dibiarkan akarnya kata menjadi besar, menarik dan sebagainya, tapi itu tidak akan tumbuh. Saya kira itu, Pak. Untuk benih porang ini yang di Madiun ini kita ngajukan untuk BPSB untuk yang disertifikat ini baru sekitar 2070 hektar. Nah, 1 hektarnya kita produksi sekitar 4 kuintal untuk katanya ini. Jadi di PP Rindo ada kerjasama lagi sama CP dan sebagainya. Jadi di Madiun seperti ini, Bapak pemula petani porang seluruh Indonesia jangan percaya sama bibit-bibit yang ada di Madiun tanpa ada pertanggungjawaban. Saya kira itu ya. Ini sekarang orang itu mendulang di suasana yang tidak nyaman ini.
Jadi kita selalu waspada dengan bibit porang ini. Saya kira itu Pak untuk sedikit tentang bibit porang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dikir. Yang disampaikan Pak Dikir ada beberapa catatan yang perlu kita cermati bersama-sama ya. Yang pertama, karena kelihatannya Sumatera Utara mendapatkan benih dari Madiun, tetapi ternyata mungkin identitasnya tidak jelas. Nah, ini mungkin pengawasannya. Jadi oleh karena itu para penangkar benih, produsen benih yang menjual benih porang, tolong sebutkan identitas dari porang itu, ya, sehingga nanti tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, sehingga nanti konsumen memahami ini dari siapa, sehingga yang menjual bisa bertanggung jawab. Itu satu. Yang kedua, emang ini kemarin kita dengar waktu hari malam minggu itu bahwa porang itu adalah tanaman hutan, ya. Dulu namanya iles-iles katanya. Jadi itu. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa untuk pemula gunakanlah benih benih yang berasal dari katak. Ini yang tadi disampaikan, banyak yang Pak Dikir sampaikan.